Terpadu Aisyah Kaliwates, seluruh guru dan karyawan PAUD Terpadu Aisyah Kaliwates yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia, rahmat, dan hidayahnya sehingga kita semua bisa hadir di tempat ini. Salawat dan salam kita sama-sama sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang telah mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan bifahishatin mubayyinatin yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Langsung ibu-ibu saja ya. Semoga kehadiran ibu-ibu ke sini merupakan memang sebuah kewajiban yang sudah ditentukan oleh pimpinan cabang Majelis PAUD Basmen bahwa pembinaan ini dilakukan setiap 2 bulan sekali dan itu wajib dihadiri oleh seluruhnya kecuali kalau memang sakit. Hari ini kegiatannya sengaja memang pas seperti biasanya kalau undangan jam 3 kami ibu-ibu pimpinan insya Allah sudah hadir sebelumnya. Jadi dibiasakan kalau memang undangannya jam 3 jangan jam 3 dan berangkat dari rumah. Jam 3 sudah masuk di aula, tidak usah diobrak-obrak. Biar kita terbiasa disiplin waktu. Nanti ini karena sekolah kita PAUD Terpadu ini kan sudah menjadi terkenal, bahkan sudah menjadi terbaik, PAUD Terpadu terbaik. Kata-kata terbaik inilah yang kita memang harus bisa mempertahankan. Jangan sampai terbaik menjadi baik. Karena semua pendidikan itu semuanya adalah berlomba-lomba. Kalau kita sekarang sudah predikat terbaik, apalagi PG-nya sudah akreditasinya A, TK-nya akreditasinya A, TPA-nya walaupun baru dan sistemnya baru, alhamdulillah sudah mendapat nilai B itu kita sudah sangat bersyukur. Sudah B itu kan baik dengan upaya yang maksimal. Yang sudah upaya. Hanya saya ingin ibu-ibu yang menjadi warga kami, ya, ibu-ibu guru yang di PAUD Terpadu Aisyah ini menjadi lebih pintar. Sering saya katakan, kalau ibu-ibu masuk di lembaga PAUD Terpadu, jangan sampai malah menurun ilmunya, tetapi harus pintar meningkat. Bahkan harapan kami, ibu-ibu yang masih punya level SMA, harapan kami ke depan bisa semuanya bisa S1.
sampai harfu tauhid ada 2, lam tauhid sama qad. Kami menciptakan insan manusia itu fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ini bentuk terbaiknya. Jadi manusia itu bentuk terbaiknya. Tsumma radadnahu asfala safili. Tapi bentuk yang paling baik ini nanti kata Allah bisa jadi akan terjun ke bawah sampai di aspal, sampai di tempat yang paling rendah. Ini bisa kita tarik ke berbagai hal ya, tidak hanya sisi agama ya. Kita bisa lihat dulu ada saya paling terkenal dulu toko buku itu Handayani ya, Handayani. Sekarang toko bukunya nggak ada, yang tinggal nama orang Handayani, sudah hilang. Dulu terkenal, saya masih SMP itu, saya SMP 1 baru nggak ada. Karena tuntutan zaman sekarang menjadi guru SD, menjadi guru TK adalah sarjana. Ya. Sudah nggak diperlukan SMA, ditutup bisa karena kepentingan tertentu. Dan kita ini juga akan sama sih. Persaingan kita tuh akan sama. Dari segi sepatu ya, Pak, kita kenal dulu sepatu bata. Ya, sepatu bata itu sudah 30 tahun beroperasi. Sekarang tutup. Iya, tapi sudah tutup itu. Ya, di toko bata kan. Kenapa? Ada satu teori dari Ibnu Khaldun ya. Ada siklus kehidupan yang selalu terus berulang. Selalu berulang. Yang pertama fase kebangkitan. Fase kebangkitan. Kayak SDM itu lagi bangkit. Bangkit terus. Kalau ketika ini sudah di atas bangkit atau masih dalam perintisan? Kalau sudah di atas, ketika fase melewati kebangkitan. Berikutnya fase kegemilangan. Setelah bangkit kegemilangan, nanti akan turun lagi ke kemerosotan. Itu akan terus itu fase itu. Kalau nggak bisa itu akan kemerosotan. Begitu merosot akan menjadi keruntuhan fase. Akan terus berulang lagi. Bangkit lagi. Kalau dia masih bisa waktu runtuh, dia masih bisa bangkit lagi. Terus Man Satu Jember. Man Satu Jember dulu si awal itu terkenal sekali Man Satu Jember. Mungkin satu-satunya nama Man dulu yang ada tercatat di Bank Dunia. Dulu itu dulu banyak orang datang ke Man Satu. Sekarang kompetitornya banyak, muncul kompetitor banyak. Dari segi lomba-lomba misalnya, ada muncul yang Man 2 Kota Malang yang mendominasi lomba-lomba OSN. Setiap tahun mesti borong juara umum. Itu diborong oleh Man 2 Kota Malang. Nah ini, saya ingin sampaikan ini. Kita ini jangan sampai terpaku bahwa kehidupan itu terlalu berkembang, ya. Kehidupan itu selalu berkembang. Dan fase-fase itu akan terus dialami. Tinggal kalau kita sekarang berada di fase yang paling tinggi, misalnya fase kegemilangan, itu bertahannya berapa tahun kita akan bertahan. Ya, kalau kita tidak merawat dengan sungguh-sungguh, karena kompetitor itu akan berjalan. Saya ingat betul waktu mendirikan TK ini, ya, dengan almarhum Pak Haji Nuruddin itu, waktunya ada 2 TK yang berdekatan di sebelahnya lampu merah. Apa tuh apa TK? Alivia. Alivia. Nah, terus ada toko TK di Pondok Belajuk. Maksudnya ada TK juga. Terus kami katakan ke teman-teman waktu itu, kita dirikan, kita punya masa, kita punya basis masa.
Tidak perlu takut, kita jadikan bismillah. Beli langsung tanah yang sedikit ya. Ya. Terus beli ternyata terus berkembang. Kita kasihkan guys yang luar biasa perjalanannya. 2 TK ini almarhumah ya. Saya ingin tadi itu coba nge-share, tanya di search di Google gitu ya. Saya ingin tahu rekomendasi TK di Jember tahun 2024 yang mengeluarkan PT Wong Jember Group. Ya, saya coba PT Wong Jember Group. Saya lihat di situ dari mana ratingnya, yang membuat peringkat itu dari mana? Dari Google, pendapat dari Google, pendapat dari pemerhati TK. Ternyata yang pertama, nah ya, nanti bisa dilihat ibu-ibu yang sudah biasa di Google itu TK Alkopong. Iya Pak. Tertinggi ya Bu, peringkat pertama. Saya berharap sebenarnya TK Abasa lewat 1 yang tertinggi. Dan TK Alkopong. Dan begitu saya lihat ada alamatnya, ada penjelasan TK-nya, ada sejarahnya. Penjelasan sejarahnya itu. Yang kedua, ini ada visi misi, nah, ya. Yang kedua muncul TK Al-Amin. Yang kedua, yang muncul TK Al-Amin, peringkat kedua. Karena ini diberikan menurut ini orang ini. Alamatnya, penjelasan TK-nya, termasuk sejarah berdirinya tercantum di situ. Ya, ada visi misinya tetap ada di situ. Banyak tulisannya. Terus yang ketiga, TK Pertiwi. Urutan yang ketiga, ya. Ada alamat, ada penjelasan TK, tapi nggak ada sejarahnya sudah. TK Pertiwi. Hanya visi misi, sejarah nggak muncul. Kalau yang 2 tadi ada muncul sejarah dicantumkan di situ. Baru peringkat keempat TK Abasa 1 Kaliwates. Itu peringkat keempat. Dan minimalis sekali penjelasannya. Penjelasan alamat TK, visi misi, nggak ada sejarahnya. Penjelasan TK ini kayak apa sih? Itu di web atau gimana ya Pak? Ya di web ini ada, saya buka webnya ini. Lagi di webnya dibuka. Berarti kita harus memperbaiki webnya. Nah, mungkin apa? Karena orang yang ini kurang informasi tentang TK ini. Karena itu sudah persaingan, ya. Baru muncul yang kelima, pelita hati school. Itu yang kelima, peringkat yang kelima. Ada alamat, ada sejarah didirikan. Yang kelima ada, tapi yang minimalis yang punya kita. Di web. Nah, ini yang tantangan ke depan. Ini bagi teman-teman yang ada di sini, mari kita perhatikan. Kompetitor kita tidak hanya dalam bentuk offline, juga dalam bentuk online. Ini gambaran bahwa di lingkungan kita tidak statis, di lingkungan kita tidak diam, di lingkungan kita bergerak. Dia akan mencari cirinya sendiri. Allah sudah sampaikan, yang bentuknya terbaik saja itu bisa diturunkan di tempat yang paling rendah, itu yang terbaik, apalagi yang nggak baik-baik. Sedangkan gampang saja akan menjadi jatuh, ya, di tempat yang terbaik. Bagaimana cara mengembalikan agar tetap yang di atas itu tetap di atas? Ya, kita bisa mempertahankan atau jangan bisa naikkan di surat At-Tin itu di ayat 6-nya. Illal ladina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali itu. Kecuali apa? Orang yang terus bergerak, terus beramal, terus berinovasi, itu yang akan tetap bertahan. Kalau kita sudah tidak berkembang, makanya perlu terus ada pembinaan, perlu ada pertemuan. Ojo terus pembinaan meneh, jangan. Karena ini untuk mengasah agar kita terus berkembang terus. Makanya perlu ada informasi-informasi yang terbaru yang disampaikan. Oh ini metode ini.
ada begini perkembangan pendidikan. Karena kembali lagi, tidak diam. Ya, tidak diam. Kalau sekarang mungkin SD Baitul Aminnya sudah buka sampai 3. Kan sudah sampai 3 itu Baitul Amin. Bisa jadi nanti TK-nya bisa buka lagi kompetitor. Hadirin yang dirahmati Allah. Nah, bagaimana bentuk amal yang harus dilakukan? Konsep etos kerja di dalam Islam itu ada, di mana terdapat di surat Ali Imran ayat 142. Ya. Ali Imran ayat 142. Am-hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian akan yang menyangka mengira bahwa kalian itu akan masuk surga? Jannah itu sesuatu yang tersembunyi. Cita-cita luhur kita. Kalau pendidikan kita apa? Cita-citanya menjadi yang terbaik. Itu kita, itu jannah. Kita inginkan anak yang sekolah di sini, di TK PAUD di PAUD ini menjadi yang terbaik hasilnya. Itu jannah. Tersembunyi Mas. Walaupun diartikan juga surga, karena jannah itu ya artinya tersembunyi, belum bisa kita lihat. Makanya yang bayi yang berada di dalam kandungan namanya janin, sesuatu yang tersembunyi. Tidak bisa dulu, sekarang masih bisa pakai apa alat? Ya itu masih bisa. Ya, tapi itu tersembunyi. Jin itu nggak bisa dilihat. Mesin dulu jin berarti jin. Jin nggak bisa dilihat, memang tersembunyi. Jin itu, ya. Yang bisa lihat jinnya keseluruhan jin, karena sama jinnya. Ada teman itu tersinggung ya. Ada teman primadona, dia punya primadona itu. Karyawannya ke Watulo. Itu Watulo kocokan. Dia berkata Robbana atina fid dunya. Dia seperti itu. Robbana atina fid dunya. Selesai. Dia kejar dari dunia. Maka orang yang seperti ini wa ma lahu fil akhirati min khalaq, maka dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Jangan-jangan kita sampai hari ini kita hanya mengejar dunia. Robbana atina fid dunya. Kalau itu yang kita lakukan selama berapa tahun hidup kita ini, kita nggak akan mendapatkan apa-apa.
Monggo bisa langsung kedua silakan. Dengan Bu Devi berinisiatif membuat ini bentuknya anggapan kita ini adalah sebuah gubuk di hunian yang bisa dibuat tempat teduh sama makhluk hidup khususnya manusia. Nah, untuk membangun ini nggak cukup satu orang, jadi lebih dari satu orang. Tentu saja berkaitan dengan kerjasama dan ada fondasi-fondasi yang tidak boleh kosong. Berkaitan dengan etos kerja juga, kalau ada yang bolong sedikit pasti mau nggak mau harus dibenahi. Jadi bangunannya agar tidak roboh itu pasti harus saling menguatkan. Kalau ada semangatnya yang kendor, nanti kita saling sharing gimana biar nggak kendor, merasa putus asa atau merasa kayak ogah-ogahan, itu balikin lagi niatnya di sini. Niatnya kerja itu untuk Adalah rumah ini yang pertama, harapan kami rumah itu buat anak didik. Rumah itu adalah tempat yang nyaman, hunian yang nyaman buat mereka. Jadi sebisa mungkin kita menjadi sosok ibu pengganti di sekolah. Jadi di sekolah itu menjadi rumah bagi mereka, tetap seperti madrasah yang tidak jauh. Peran ibu yang diperankan ibu mereka sendiri di rumah. Kalau untuk tenaga pendidiknya terkait etos kerja, rumah ini sebuah bangunan yang satu dengan yang lainnya terkait. Jadi satu sakit, satunya juga ikut sakit. Jadi kita bersama-sama untuk saling melengkapi, saling mengingatkan atas kekurangan teman atau kelebihan teman, seperti itu. Terima kasih. Saya di sini membuat dengan bulan. Jadi gagal fokus. Lanjut. kan dia tahu ini bentuknya siapa. Monggo silakan. Boleh. Membuat taman hati. Maksud dari tujuan kita menggunakan kita kalau sudah melakukan sesuatu harus dengan hati. Insya Allah apa yang kita akan lakukan berjalan dengan lancar dan mudah disertai dengan ridho Allah. Kita kalau sudah bekerja dengan hati dan ikhlas, insya Allah apa yang kita akan lakukan itu diberikan kemudahan. Dan juga kita kalau sudah, istilah kita kalau terjun di dunia anak-anak, harus benar-benar memang dengan melakukan dengan hati. Karena kalau kita sudah melakukan dengan hati ke anak-anak itu juga akan istilahnya kita akan nyampe ke anak-anak. Meskipun misalkan ada salah satu anak yang susah untuk dimengerti, kalau kita mengajarkan dengan tulus, dengan hati dan kasih sayang, insya Allah anak-anak itu bisa mampu sendiri merangkum apa yang kita jelaskan ke anak-anak dengan mudah dan gampang. Karena anak-anak juga bisa merasakan ketulusan dari guru kalau kita mengajarkan dengan Hati ikhlas. Jadi ini kan Assalamualaikum. dari kelompok yang kelas bakal nulis ya Bu ya, Bu Ayu dan Bu Yudi. Jadi sebelumnya kita itu ingin merangkai nirmana Bu. Nirmana itu adalah seni dasarnya seni dan rupa gitu. Sama seperti tujuan kehidupan kan Ibu ya, tidak sesuai dengan rencana, jadi akhirnya kita bikin diamond. Permata sudah ada nirmananya Bu. Dan ternyata banyak filosofi di balik keindahan permata ya Bu. Ini bentuk dua dimensi dari permata. Jadi permata itu dikenal sebagai batu yang memiliki daya tahan luar biasa. Jadi harapannya untuk guru-guru dalam mengajar anak-anak itu juga memiliki daya tahan luar biasa. Karena menghadapi anak kecil itu butuh ketahanan diri yang luar biasa. Lalu juga batu permata itu memiliki keindahan ya Bu. Jadi keindahan baik dari gurunya, dari sekolahnya, lalu memiliki manfaat secara emosional dari permata. Jadi kami mengharap ada ikatan dari guru dan serta wali murid, ya, serta wali murid juga yang dilambangkan dari
Yeay.